Baik, sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan nama saya Iwan Dimas Saputra dengan NIM 310123023806 prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan hasil proyek saya dengan metode linear regression dan tujuannya di sini adalah untuk membandingkan apakah perhitungan saya sama dengan perhitungan yang ada di RapidMiner. Baik, di sini akan langsung saya jelaskan cukup penjelasan. Dan ini adalah dataset yang diberikan kepada saya untuk melakukan perhitungan. Di sini ada AC hours, average rate, active device, power KWH. Di sini dataset ini nanti akan saya kalikan dengan 1,3806. Ini adalah 4 digit NIM saya yang akan menghasilkan nilai seperti di sebelah kanan ini. Ini adalah dataset yang sudah saya kalikan dengan 1,4 digit NIM saya. AC horse di sini bernilai X1, average temperature di sini X2, active device di sini X3, dan power KWH sebagai Y di sini. Oke, lanjut. Di sini kita akan menggunakan rumus ini, format persamaan normal dengan 3 variabel bebas. Sebelum kita bisa menentukan nilainya, kita membutuhkan yang namanya tabel bantu. Tabel bantu ini sudah saya buatkan di sini sebelah kanan. Ini adalah tabel bantu. Ada X1, X2, X3, Y, dan juga X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat, dan juga sebelahnya lagi ada X1 kali X2, X1 kali X3, X2 kali X3, X1 kali Y, X2 kali Y, dan juga X3 kali Y. Ini adalah tabel bantu yang akan memudahkan kita untuk menentukan nilai yang akan kita masukkan ke dalam rumus persamaan ini. Dan ini adalah hasil penjumlahan dari tabel bantu yang sudah kita buat. Ini untuk penjumlahan X1 di sini bernilai 125,91072 dan seterusnya. Ini adalah penjumlahan dari setiap tabel bantu di sini atau sigmanya lah. Dan N20 ini adalah sampel atau kolom yang bernilai 20. 1, 2, 3, sampai 20 sini ke bawah. Setelah mendapatkan tabel bantu dan sudah mendapatkan nilai, masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus yang sudah kita siapkan di sini. Ada 4 persamaan di sini, 1 persamaan, 2 persamaan 2, persamaan 3, dan juga persamaan 4. Dan ini adalah tabel yang sudah dimasukkan atau sudah menggunakan rumus yang sebelah kiri ini. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, dan persamaan 4. Di sini nilai B0 tersebut kita variabel di sini. B0, B1, B2, dan 3, dan Y ini kita sebut sebagai variabel. Bisa juga sebagai X, Y, dan Z, terserah. Di sini kita akan melihat nilai B0 di sini adalah 20. 20 ini adalah N B0. Nah, ini dia. Dan 125 ini adalah nilai B1. Sigma, di sini kita lihat rumusnya sigma X1, kita lihat X1, ini adalah sigmanya. Dan seterusnya sampai semua rumus atau semua nilai dimasukkan ke dalam rumus ini dan akan menghasilkan tabel seperti ini. Nah, masuk ke perhitungan. Di sini misal kita akan eh, mencari atau melakukan eliminasi pada B3 pada persamaan 1. Cara perhitungannya adalah melakukan eliminasi B3 pada persamaan 1 dan 2. Cara perhitungannya adalah yang akan dieliminasi itu semua variabel itu dikalikan pada variabel atau variabel yang akan dieliminasi. Contoh, di sini kita akan melakukan eliminasi pada B3 pada persamaan 1 dan 2. Pada persamaan 1 dan 2, lihat di sini. Ini adalah hasil nilai yang sudah dikali. Kita lihat di sini pada persamaan 1 di variabel B0, 20 itu dikalikan dengan persamaan 2 pada variabel B3. Jadi seperti pengalian silang seperti itu. Pengalian silang juga sih.
yang akan dieliminasi itu semua variabelnya itu mengalih kepada eh, variabel yang akan dieliminasi. Nah, begitu mungkin. Kita lihat di bawahnya lagi, sebelahnya. Kita lihat di sebelahnya, sama seperti tadi. Ini B1 dikalikan kepada B3 persamaan 2. Kita lihat lagi di sebelahnya, nilai B2. Mendapatkan nilai B2 di sini dengan cara variabel pada persamaan 1 itu dikalikan dengan variabel persamaan 2. Variabel 3 persamaan 2. Nah, itu. Untuk sebaliknya, sama juga. Untuk mendapatkan nilai dari persamaan 2, kita akan mengalihkan pada eh, variabel di variabel variabel B3 pada persamaan 1. Sama seperti sebelumnya, tinggal dibalik saja. Variabel B0, kita sebut B0 saja supaya enak. B0 itu dikalikan dengan B3 pada persamaan 1. Nilai sebelahnya juga untuk mendapatkan B1, kita kalikan B1 pada persamaan 2, kita kalikan pada B3 pada persamaan 1, dan seterusnya. Nah, sini kita melakukan eliminasi pada B3, eliminasi B3 pada persamaan 1 dan 2 menghasilkan persamaan 5. Dan juga seterusnya melakukan eliminasi pada B3, pada P1 dan 3 menghasilkan persamaan 6 dan 7 untuk persamaan 1 dan 3. Nah, nanti persamaan 5, 6, dan 7 ini akan kita gunakan untuk mengeliminasi B2. Nah, bisa dilihat di sini eliminasi B2 pada P5 dan P6 atau persamaan 5 dan 6. Cara menghitungnya sama seperti saya jelaskan tadi, yang akan dieliminasi itu yang akan dieliminasi dikalikan semua variabel dikalikan pada yang akan dieliminasi. Berlaku juga untuk yang di bawahnya B2 pada persamaan 5 dan 7. Kita mengeliminasi B2, di sini B3 sudah dieliminasi, di sini sekarang mengeliminasi B2, dan di sini melakukan eliminasi pada P1. Nah, melakukan eliminasi B2 pada persamaan 5 dan 6 itu menghasilkan persamaan 8, dan melakukan eliminasi pada persamaan 5 dan 7 itu menghasilkan persamaan 5. Persamaan 5, maaf salah sebut, persamaan 9. Untuk mendapatkan nilai B0, di sini kita akan melakukan eliminasi pada B1. Karena untuk membiarkan nilai B0 kita tetap. Lakukan pada eliminasi 1 pada persamaan 8 dan 9. Ini dia persamaan 8 dan 9. Tinggal seperti rumusnya, perhitungannya sama seperti tadi. Yang akan dieliminasi itu semua variabelnya dikalikan dengan yang akan dieliminasi. Sama juga seperti B0 pada persamaan 8 dan 9. Kita di sini ingin mencari B1. Kita akan eliminasi berarti B0 untuk mendapatkan nilai B1. Itu. Nah, setelah dieliminasi akan menghasilkan data yang seperti ini. Nah, data ini nanti setelah ini dapat data ini, hasil dari pengalian itu akan dikurangkan. Masing-masing yang sudah dikalikan itu akan dikurangkan. Contohnya seperti ini. Ini data dari pengalian P5 dan P9. Bisa dilihat di sini. Ini P5 dan P9. Oke, seperti yang penjelasan saya tadi. Ini dengan ini sehingga sama. Ini persamaannya dikalikan. Nah, sudah. Itu. Lalu hasil ini adalah hasil pengurangan dari persamaan ini 1 dan 2 persamaan 2. Nah, gitu. Setelah dikerahkan, dan ini juga sama, hasilnya 0. Karena kita mengeliminasi B1, hasilnya pasti 0. Ini dikurangan ini pasti 0. Nah, jika sudah, yang tersisa hanyalah B0 dan juga Y. Ini akan kita bagi untuk mendapatkan hasil B0 di sini. Rumusnya seperti ini. Di sini B0 ini bernilai 9,91. Itu dibagi dengan cara dibagi. Bisa kita lihat. Y dibagi dengan
hasil dari B1. Ini dia, dibagi akan menghasilkan B0. Dan seterusnya untuk mencari B1, untuk mencari B2, juga B3. Rumus perhitungannya sama, tidak ada yang beda. Di sini saya menamakan perhitungannya menggunakan eliminasi karena menggunakan selain menggunakan eliminasi itu tidak sesuai harapan saya ke hasilnya. Jadi saya melakukan perhitungan eliminasi saja yang bisa saya gunakan, itu yang saya kuasai. Nah, masuk kita ke rapid miner. Di sini kita akan melakukan uji coba di rapid miner. Seperti biasa, sini ketikkan write Excel, lalu set roll. Nah, set roll dan yang terakhir itu adalah linear regression. Oke, kita sambungkan semuanya seperti video sebelumnya. Tambahkan data trainingnya di Red Excel. Saya menyimpannya di sini. Ini dia energi use training. Datanya seperti ini. Nah, data ini adalah data yang sudah kita kalikan dengan NIM. Seperti tadi yang saya jelaskan, ini dia datanya yang sudah dikalikan dengan NIM, masukkan ke dalam Rapid Miner. Nah, ini untuk anunya, tipenya sama seperti video sebelumnya, yaitu real, bilangannya real semua. Lalu finish. Set roll-nya kita set labelnya pada power KWH. Ini dia. Pada sini power KWH itu sebagai label, kita set power KWH sebagai label. Label, apply. Nah, untuk linear regression-nya kita ubah pada fitur selection. Di sini non dan min tolerance-nya 0,1. Langsung kita jalankan. Kita lihat di sini. Nah, untuk di sini AC horse-nya bernilai B0. Ini adalah AC horse ini adalah B1. Kita lihat di sini hasil B1-nya. Dia B1. Nah, ini 0,956. Kita lihat di sini 0,956 sama ya. Average temperature-nya yaitu B2 di sini minus 0,195 minus 0,196. Kenapa di sini di Rapid Miner 0,96? Karena Rapid Miner melakukan pembulatan pada dataset yang kita punya. Jika kita bulatkan juga di sini, maka hasilnya akan sama. Kita lihat di sini. Nah, di sini 0,1956. Maaf, satu lagi. Set. Nah, 0,196. Sama ya, seperti yang di Rapid Miner. Kita lanjut. Di sini untuk B3, B3-nya ini 0,509. 0,509. Sama juga. Dan terakhir adalah B0. B0-nya 9,913. Di sini bisa dilihat 9,913. Oke. Untuk hasilnya, perhitungan manual saya dengan Rapid Miner bisa disimpulkan sama. Dan ini adalah rumus linear regression. Dan itulah kesimpulan dari kesimpulan yang dapat kita dapat dari proyek kali ini. Perhitungan manual saya sama dengan perhitungan menggunakan Rapid Miner. Dan ini adalah output atau tulisan manual di kertas saya. Sama seperti yang di sini. Bisa dilihat di sini B0191, yang tadi kita juga B1 juga 0,956, B2 minus 0,195 dan B3 0,509. Outputnya sudah kita dapatkan.
Untuk yang training, kita akan lanjut ke yang testing. Ini sudah selesai. Kita save aja. Browse save. Machine learning. Oke, di sini kita kasih nama 11 energi karena tadi nama tabelnya energi. Jadi energi training. Oke, energi training. Kita save. Nah, supaya kita tidak memakan waktu banyak, kita copy saja di sini tadi. Tapi kita boleh proses untuk masuk ke tahap testing. Kita dekatkan sedikit. Nah, untuk tahapan testing kita perlu menambahkan satu lagi Excel dan juga set role. Oke, sini kita tambahkan sini. Lalu ada operator tambahan yaitu apply model. Apply model dan juga namanya performance. Performance. Ini dia configuration. Kita rapikan sedikit. Oke, karena yang tadi data trainingnya masih ada, kita tinggal tambahkan data testingnya. Ini data testing yang sudah saya siapkan. Kita next. Next lagi. Karena bilangannya sudah real semua, type-nya kita finish. Set role-nya kita samakan. Oh maaf, belum kita sambungkan. Nah, ini menjadi label. Apply. Ini kita sambungkan ke apply model. Apply model kita sambungkan ke sini. Dan ini sudah kita ubah tadi dan bisa kita jalankan. Oke. Terlihat di sini red mean square error-nya bernilai 2,542. Artinya eh, prediksi kita lumayan kecil atau mendekati lah, hampir sama dengan hasil yang akan terjadi. Tuh. Seperti video sebelumnya, kalau RMS-nya E-nya itu semakin kecil, mendekati 0, itu akan semakin bagus. Tapi di sini nilai kita 2,542. Itu lumayan kecil, tapi tidak juga terlalu bagus. Ya, sedang-sedang lah. Gitu. Untuk nanti prediksinya. Oke, di sini sudah selesai. Bisa kita save untuk yang testing. Kita kasih nama 12 energi testing. Oke, save. Nah, supaya lebih cepat, kita copy saja lagi untuk mempersingkat waktu. Kita blank proses lagi, kita tempelkan. Tinggal kita drag saja, rapikan. Nah, untuk yang scoring, kita kan tidak menggunakan label. Jadi labelnya kita ini akan kita delete, kita hapus. Dan performance-nya juga kita delete. Yang tersisa hanyalah red Excel dari training dan juga red Excel dari scoring yang akan kita tambahkan ini. Tambahkan dulu data scoringnya. Datasetnya ini dia. Set. Oke, karena di sini tidak ada label, klik saja. Bilangannya masih real. Next. Langsung kita sambungkan saja. Kita cek lagi apakah sudah benar semua. Oke, semuanya sudah benar dan langsung saja kita jalankan. Nah, bisa terlihat di sini prediction-nya yaitu 9407 untuk yang scoring. Bisa kita lihat di sini untuk outputnya. Misal sini misal HC-nya horse-nya itu 4,82, 4,82
921 dan average temperature-nya 40, 58 dan 64 dan active device-nya 5,5224. Kita lihat di dataset scoring kita tadi. Ya. Nah, datanya sama ya. AC Horse-nya bernilai sama. Ini juga, ini juga. Nah, oke, sudah kita lihat ke example set-nya dan kita lihat hasil dari perhitungan manual kita. Di sini perhitungan manual saya 9,406809. Di sini 9,407 dilakukan pembulatan sama seperti tadi penjelasan saya dilakukan oleh rapid killer. Itu. Dan ya, semuanya mirip dan hampir sama pada perhitungan manual saya dengan logic miner. Di sini kita save aja dengan nama 12 mas belum kita pilih directory 13 dengan kunci oh, oke. Nah, sudah selesai nih. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari proyek kali ini yang sudah saya kerjakan bahwa perhitungan manual saya itu hampir percis dengan perhitungan eh, rapid minernya itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau perilaku yang tidak baik pada video ini. Saya tidak bermaksud untuk melakukan hal itu. Dan ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat siang dan selamat bertemu di video selanjutnya.